Halo Sobat SP, kembali lagi di podcast Sumber Suara. Berani beropini dengan topik terkini. Masih di episode Gosipin Gen Z, kali ini kita bakal membahas topik yang sebenarnya sangat penting nih. Tapi di kalangan masyarakat masih sering dianggap tabu. Apa sih topiknya itu? Jadi kita akan membahas topik tentang toxic masculinity. Jadi menurut survei, lebih dari 70% pria beranggapan bahwa mereka harus menahan emosinya agar terlihat gentle nih. Mungkin Sobat SP sering mendengar pernyataan bahwa laki-laki itu tidak boleh terlihat lemah dan juga laki-laki itu tidak boleh nangis. Seperti lagu yang sering kita dengar kan, musiknya boleh diputar. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Jadi seperti itu gambaran kecil tentang toxic masculinity ini. Jadi di episode kali ini masih dengan aku Basma dan narasumber kita Ibu Fatima Ibda PhD. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum Basma. Waalaikumsalam Ibu. Jadi mungkin kita sekarang di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang toxic masculinity ini Bu ya. Jadi mungkin langsung aja kita mulai dari konsep dan akar toxic masculinity ini nih Bu. Sebenarnya apa sih itu toxic masculinity dan bagaimana proses pembentukannya bisa terjadi terutama di lingkungan sosial kita? Apakah ini terbentuk dari budaya, keluarga, pendidikan, atau ada faktor lain nih Bu? Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sore ini kita mau bincang-bincang nih ya tentang toxic masculinity atau kalau kita Indonesia kan maskulinitas beracun ya. Ya. Jadi ini satu fenomena yang terus ada di dalam masyarakat kita. Sebenarnya apa sih itu toxic masculinity? Jadi itu satu konstruksi sosial masyarakat patriarki yang menekankan pada perilaku dan sikap tertentu, khususnya kepada laki-laki. Nah, jadi selama ini masyarakat sudah terbiasa melihat bahwa laki-laki itu sebagai sosok yang harus kuat ya, punya kekuatan. Kemudian laki-laki juga punya dominasi seperti itu. Laki-laki kurang diperkenankan untuk mengekspresikan emosinya ya, terutama di depan umum. Laki-laki tidak boleh kelihatan lemah seperti itu, ya kan? Nah, jadi konsep ini pertama sekali diperkenalkan oleh Stafford Bliss pada tahun 1980. Bliss memperkenalkan konsep ini untuk menggambarkan dampak negatif dari norma-norma masculinity yang tidak sehat. Jadi ini memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan mental dari laki-laki, bahwa dia harus banyak menekan ekspresi emosi yang dia rasakan, dan ini memberikan dampak yang kurang baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi laki-laki ini dari dulunya memang udah kurang diberikan ruang untuk mengekspresikan emosinya ya Bu ya. Iya, benar banget. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang bimbingan dan konseling nih, gimana sih cara melihat fenomena ini? Apakah ini udah mulai didasari sebagai isu yang harus ditangani secara khusus? Misalnya juga di sekolah atau di lingkungan remaja nih. Apa sih tanda-tanda bahwa toxic masculinity ini udah mulai membentuk pola pikir para remaja ini, Bu?
Kalau dari ini kacamatanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas tentang pertanyaan itu, kayaknya perlu kita melihat bahwa toxic masculinity ini, kenapa ini terus tumbuh ya. Iya. Itu ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Misalnya satu, nilai-nilai budaya ya. Jadi nilai-nilai budaya, khususnya budaya patriarki, bahwa laki-laki itu sebagai sosok yang kuat seperti itu, laki-laki sosok pencari nafkah seperti itu. Laki-laki harus gas, laki-laki harus tidak boleh cengeng, laki-laki itu identik dengan kekerasan. Nah, itu budaya masyarakat yang mengukuhkan seperti itu. Nah, di budaya masyarakat patriarki ini sangat terasa. Nilai-nilai ini diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya apa yang melatar belakangi yang kedua, sosialisasi sejak dini. Jadi khususnya dalam keluarga itu ayah dan ibu sejak dini sudah membentuk bagaimana perbedaan sikap dan perilaku antara anak laki-laki dan anak perempuan ya, khususnya dalam ekspresi emosi. Kalau anak perempuan oke-oke saja atau masih dianggap normal kalau dia misalnya menunjukkan ekspresi emosi sedih, senang, seperti itu. Tapi kalau laki-laki dicoba untuk tidak secara berlebihan atau bahkan mungkin ditekan, khususnya ekspresi emosi negatif. Kalau dia lagi sedih, kamu kan laki-laki, nggak boleh nangis, seperti itu kan. Jadi sosialisasi sejak dini ini juga sangat menentukan bagaimana anak laki-laki khususnya akan tumbuh ketika dia dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, faktor ini juga dipicu dari media sosial, di mana figur-figur yang dilihat dari paparan media sosial bahwa laki-laki adalah sosok yang ideal, yang punya kekuatan, seperti itu. Nah, jadi ini sangat besar dampaknya untuk memperkuat toxic masculinity ini. Nah, kemudian ketika seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, ketika emosi-emosi negatif ini tidak diberikan ruang untuk diekspresikan, maka dia akan menjadi masalah. Nah, masalah ini salah satunya berdampak terhadap kesehatan mental dari anak laki-laki ini. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan, ini sesuai nih dengan bidang Ibu, di mana Ibu dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi salah satu usaha yang bisa dilakukan melalui bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, dengan pendekatan-pendekatan konseling, bahwa toxic masculinity ini bisa dibantu melalui pendekatan konseling, bagaimana siswa-siswa atau khususnya anak laki-laki diberikan kesempatan atau dibantu untuk mengekspresikan emosinya dengan cara yang positif, dan juga salah satu yang lain mungkin melalui pendekatan konseling CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana memperbaiki cara pola pikir dan perilaku supaya toxic masculinity ini bisa diminimalisir. Nah, jadi seperti itu, Basma. Jadi berarti sebenarnya toxic masculinity ini terbentuknya juga dari ini ya, dari salah satunya dari keluarga juga, Bu ya. Dari sejak kecil ya. Dari sejak kecil sudah dituntut seperti itu. Jadi
apalagi sekarang ya, di zaman sekarang yang udah apa-apa lihat internet, sosmed, dan di sosmed itu banyak sekali bertebaran standar-standar lelaki yang mungkin mereka ikuti nih, tapi seharusnya nggak seperti itu ya Bu ya. Benar banget. Dan juga kalau ada satu hal juga nih Bu yang sering muncul adalah soal laki-laki itu susah bercerita. Mereka susah untuk bercerita apa yang mereka rasakan nih Bu. Entah karena gengsi atau takut dinilai lemah atau bahkan memang emang nggak terbiasa untuk menyalurkan itu. Jadi kalau menurut Ibu pribadi nih, apakah bercerita bisa jadi solusi untuk menghadapi toxic masculinity ini? Dan juga kalau dilihat dari pendekatan konselingnya, gimana proses bercerita ini bisa membantu dalam problem solvingnya nih Bu? Ya, nah benar sekali. Nah itulah salah satu dampaknya akibat toxic masculinity ini akhirnya laki-laki semacam tidak mau bercerita, ya apa yang dia rasakan. Nah jauh kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya laki-laki dan perempuan kan sama. Dia diberikan perasaan, iya, sama-sama punya perasaan. Jadi bukan hanya wanita aja yang punya perasaan-perasaan yang positif maupun negatif yang boleh diekspresikan, laki-laki sebagai manusia atau sebagai insan juga dia punya perasaan. Nah, cuman karena konstruksi dari budaya ini seolah-olah cowok tuh nggak boleh, apa mereka nggak punya perasaan? Oh no, salah, mereka punya perasaan. Akhirnya apa? Mereka pendam semuanya. Mereka pendam dan itu tidak sehat secara psikologis. Tidak sehat sama sekali. Akhirnya salah satu apa dampaknya? Nggak mau cerita. Nah, iya kan? Dan kadang-kadang ada juga padahal dia butuh sesuatu itu karena sudah terkonstruksi nggak mau nanya pun. Lagi nyari apa sih gitu kan? Kadang yang melihatnya nyari apa? Enggak, lagi ada yang perlu. Padahal dia lagi mencari sesuatu tapi nggak mau nanya apakah ada melihatnya gitu kan, seperti itu. Nah, salah satu upaya yang juga bisa dilakukan melalui bercerita. Nah, jadi bercerita itu salah satu cara untuk mengungkapkan, ya kan? Mengungkapkan apa yang dirasakan. Dengan bercerita, orang bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Kemudian dengan bercerita, orang juga bisa sharing, iya, bisa sharing, saling mendengarkan. Nah, setelah semua apa yang dirasakan dia mampu mengungkapkan, lalu di situ akan terjadi proses berikutnya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, apa yang bisa kita lakukan terhadap perasaan itu? Seperti itu. Refleksi, ya kan? Nah, mengevaluasi. Nah, kemudian setelah itu apalagi dari refleksi, dari evaluasi, bisa menemukan solusi. Solusi apa yang harus dilakukan? Apa yang baik untuk dijalankan? Nah, jadi melalui bercerita itu salah satu teknik yang bisa dikembangkan oleh guru konseling untuk membantu khususnya anak laki-laki ya, supaya dia mampu mengekspresikan emosinya dengan bercerita. Nah, bercerita juga atau salah satu cara untuk penyelesaian masalah. Nah, kan? Jadi menyelesaikan masalah itu bisa melalui dengan bercerita. Nah, di situ juga banyak hal-hal yang positif yang didapatkan melalui bercerita. Orang bisa mengenali apa masalahnya, bisa mengidentifikasi satu persatu apa yang membuat dia seperti itu, kemudian bisa menemukan apa yang harus dia lakukan,
kemudian bisa menentukan ke depan ini seperti apa. Nah, seperti itu. Dan juga dengan teknik problem solving dengan bercerita ini bisa membentuk satu komunitas, mengembangkan satu komunitas di mana laki-laki itu tidak salah kalau dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesehatan mental untuk jangka panjang. Nah, jadi seperti itu, Basma. Jadi hari ini kita udah ngobrol-ngobrol tentang toxic masculinity ini. Obrolannya seru dan juga bisa menambah wawasan kita semua ya Sobat SP ya. Jadi udah mulai dari konsep toxic masculinity, gimana dia terbentuk, dan sampai pentingnya bercerita sebagai bentuk healing dan refleksi nih. Jadi sebelum kita tutup nih Bu, mungkin Ibu punya pesan nggak untuk Sobat SP yang lagi denger ini? Apalagi khususnya untuk laki-laki yang lagi ngerasa harus jadi laki-laki sejati sesuai standar orang lain nih Bu. Iya, bagus banget. Jadi jadilah diri sendiri, ya. Kemudian ekspresikan emosimu sesuai dengan kondisi yang kamu rasakan secara positif, dan bukan berarti laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang manly, laki-laki yang macho. Tapi laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang bisa mengelola dirinya, bisa mengelola kesehatan mentalnya secara baik, sehingga hubungannya dengan wanita, hubungannya dengan lingkungannya itu menjadi lebih sehat. Oke, itu saja Basma. Jadi itu tuh Sobat SP. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya karena udah mau sharing ilmu dan udah kasih pesan nih untuk Sobat SP. Dan nah buat Sobat SP yang udah dengerin ini semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan nih untuk kehidupan sehari-harinya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!